Tidak, Mem. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya fungsi. Nah, apakah itu fungsi? Fungsi adalah relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Fungsi memiliki syarat yang lebih spesifik daripada relasi. Syarat fungsi ada dua. Yang pertama, semua anggota A atau daerah asal atau juga yang disebut domain, jadi daerah asal itu domain, harus memiliki pasangan pada himpunan B, daerah lawan atau kodomain. Ingat ya, semua anggota. Nah, yang kedua, semua anggota A, daerah asal, hanya memiliki satu pasangan pada himpunan B atau daerah kawan. Kedua syarat ini harus dipenuhi agar dapat dikatakan suatu fungsi. Ingat ya, bahwa daerah asal itu domain, daerah lawan itu kodomain, daerah hasil itu ring. Nah, saat notasi fungsi dituliskan dengan Y sama dengan Fx. X di sini adalah variabel yang dapat diganti dengan anggota himpunan A atau domain. Ingat ya, dengan anggota himpunan A atau domain. Nah, lanjut. Sekarang kita melihat dulu ini. Ini adalah sebuah fungsi. Fungsi yaitu berjudul tali sepatu. Jadi, kamu sudah belajar fungsi itu di kelas 8 sebenarnya, nak ya. Tapi ini saya ulangi lagi, tapi sebenarnya tujuan pembelajaran kita bukan fungsi yang ini, tapi lebih mendalam lagi. Oke, nak ya. Nah, di sini K, yang ini K, ini adalah daerah asal atau yang disebut domain. Yang di sini L ini adalah daerah lawan atau kodomain. Nah, anggota himpunan L, berarti ini ya, kodomain, yang memiliki pasangan. Nah, yang memiliki pasangan mana? Ini kan punya pasangan pada anggota himpunan A. Itulah yang disebut ring. Itulah yang disebut ring atau daerah hasil. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada fungsi tinggi badan. Kita lihat dulu, apakah ini suatu fungsi atau tidak? Perhatikan. Ada berapa banyak anggota si A? Ada 5. Apakah semua punya pasangan? Ya, betul sekali. Ini ada tanda panahnya kan? Nah, tapi kita lihat, ada dua syarat kan? Yang pertama, semua anggota A harus punya pasangan. Dan syarat yang kedua, harus juga terpenuhi supaya dikatakan fungsi. Syarat yang kedua, semua anggota A hanya punya satu pasangan. Coba perhatikan. Dia pasangannya hanya 100. Jadi dia tidak mempunyai pasangan lain selain 100. Dame mempunyai pasangan 170. Danu juga 98. Jadi semua punya satu pasangan. Ingat ya, semua anggota A harus punya satu pasangan dan semua harus punya pasangan. B-nya tidak usah diperhatikan. Artinya begini, kalau B-nya selingkuh nggak masalah. Contoh, dia berteman dengan si 100. Dina ternyata berteman juga dengan 100. Yang selingkuh siapa? Ya, yang 100 kan. Nah, 100 ini kodomain, jadi tidak berpengaruh. Dia tetap fungsi. Yang nggak boleh selingkuh atau tidak boleh mempunyai dua pasangan yang anggota A. Paham ya nak ya? Oke, lanjut. Sekarang nih, misalkan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan Q sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Relasi yang didefinisikan adalah anggota P setengah dari anggota Q. Apakah relasi A ke B termasuk fungsi? Nah, kita lihat dulu gambarnya, perhatikan ya. 1 itu dia bilang anggota P setengah dari Q. 1 setengah dari siapa? 2 mem. Ya betul, berarti 1 pasangannya 2. Ini pasangan berurut ya. Tadi diagram panah kamu udah belajar lah ini ya.
kelas 8. 2 setengah dari 4, maka pasangannya 4. 3 setengah dari 6, maka pasangannya 6. 4 setengah dari 8, maka pasangannya 8. 6 setengah dari 12, maka pasangannya 12. Oke, apakah ini fungsi? Kita lihat. Anggota P itu adalah daerah asal. Jadi kalau kamu lihat fungsi atau tidak, kamu lihat hanya daerah asal. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 6. Semua tadi punya pasangan? Ya, betul. Syarat kedua, apakah sisa semuanya ini punya pasangan hanya 1? Coba perhatikan. 1 pasangannya hanya 2. 2 pasangannya hanya 4, ya kan? 3 hanya 6, 4 hanya 8, 6 hanya 12. Jadi anggota P tidak ada yang selingkuh dan tidak ada yang jomblo istilahnya. Oke nak, maka ini merupakan fungsi. Kita lanjut. Sekarang kita mau menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi. Jadi fungsi juga bisa dikatakan pemetaan. Rumusnya, jika mau dibuat jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya NB kali NA pangkat NA. Jika dari B ke A, rumusnya itu NA pangkat NB. Nah, NA itu apa? NA itu banyaknya anggota himpunan A. Nah, NB apa? Banyaknya anggota himpunan B. Jadi, jika A suatu bilangan kuadrat kurang dari 20, ya, dan B huruf vokal, hitunglah banyak fungsi yang dapat dibuat dari A ke B dan B ke A. Artinya begini, ya mem kita gambar lah mem, iya harusnya digambar satu-satu, tapi itu kan pekerjaan yang lama. Jadi kita bisa pakai rumus, perhatikan. A tadi itu 1, 4, 9, 16. Inilah bilangan kuadrat yang kurang dari 20. Maka jumlahnya anggotanya ini ada berapa? Ada 4. Jadi ini jumlah anggota ya, banyaknya anggota. Nah, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, jumlahnya A, I, U ini ada berapa? Ada 5. Maka jumlah anggota himpunan B itu 5. Nah, banyaknya pemetaan dari A ke B, perhatikan. NB pangkat NA, jadi terbalik dia. Jadi NB ini 5, maka 5 pangkat 4. Nah, kalau dia banyaknya fungsi yang mau dibuat dari B ke A, kebalik. NA pangkat NB. Ya, jadi pangkatnya jadi B itu jadi pangkat. Oke, jadi 4 pangkat 5, berarti 1024. Nah, kau bayangin kamu buat fungsi acak-acak, ini dulu dipasangin ini. Yang penting dia semua punya pasangan yang ini himpunan A dan dia juga punya satu pasangan. Kamu coba-coba bisa sampai 1024 kemungkinan. Nah, jadi itu sangat sulit, makanya ada rumusnya. Oke nak ya. Nah, sampai sini aja dulu pembahasan kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi dulu ya, sifat-sifat fungsi. Yang pertama fungsi into ya. Fungsi into itu jika ada anggota B, kodomain anggota B yang tidak punya pasangan. Nah, kalau ada anggota B nggak punya pasangan, itu namanya fungsi into. Nah, jika fungsi injektif, jika semua anggota himpunan B kodomain, nah, semua anggota B, semua kodomain hanya punya satu pasangan di anggota A. Nah, kalau tadi fungsi semua anggota A punya pasangan satu di B, maka itu fungsi ini. Kalau dia semua anggota B punya pasangan di anggota A, itu fungsi injektif namanya. Nah, fungsi surjektif, jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Jadi banyaknya A dan banyaknya B sama. Jadi semua anggota himpunan A punya pasangan di setiap anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Berarti banyaknya harus sama. Kan begitu kan? Karena setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Oke ya. Jadi fungsi banyaknya nggak harus sama, tapi intinya setiap anggota himpunan B itu punya pasangan di anggota himpunan A, gitu ya. Kalau ini hanya satu pasangan, perbedaannya ini berarti misalnya himpunan B ada huruf A, A ini harus punya satu pasangan. Tapi kalau ini mau berapapun pasangannya nggak masalah. Himpunan B itu mau punya pasangan berapa nggak masalah.
tapi dia harus semua anggotanya itu punya pasangan. Tapi boleh selingkuh. Yang ini tidak boleh. Ya. Nah, ini nomor 4. Fungsi bijektif adalah jika setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan hanya memiliki hanya memiliki satu pasangan. Nah, jadi banyaknya A dengan banyaknya B anggotanya sama. Ya kan? Terus dipasangin, terus sama-sama punya satu. Misalnya si A punya pasangan si 3 di B. Si 3 ini nanti tidak ada lagi pasangannya, cuman si A aja gitu. Jadi himpunan A punya satu pasangan, semuanya dia punya pasangan dan pasangan cuma satu. Yang B juga kayak begitu. Oke? Jadi semuanya tidak ada yang selingkuh. Oke, nak ya? Tidak ada yang selingkuh dan tidak ada yang jomblo. Nah, itu fungsi. Tapi kalau dia misalnya banyak anggotanya sama banyaknya. Oke ya? Jadi kalau dia ini bijektif ini intinya begini. A harus semua punya pasangan dan pasangannya harus satu. Jadi dia nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Yang B juga begitu, nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Itu korespondensi satu-satu. Jadi fungsi bijektif juga disebut korespondensi satu-satu. Tapi kalau fungsi biasa hanya cukup si A yang nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo. Yang B bebas, paham ya? Oke, jadi sampai sini aja yang bisa Mem jelaskan. Oke, kamu dengarkan baik-baik dan gak lupa Mem selalu bilang I love you.